Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahun Oktavianingsi dengan NIM 201411010172, kelas D, semester 4, mata kuliah Statistik 2 dengan dosen pengampu Ibu Hasnita SSI MSI. Baik, dalam kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan aplikasi SPSS. Aplikasi SPSS adalah singkatan dari Statistical Program for Social Science, merupakan paket program aplikasi komputer untuk menganalisis data statistik. Dengan SPSS, kita dapat membuat laporan berbentuk tabulasi, chart atau grafik, plot, atau diagram dari berbagai distribusi, statistik deskriptif, dan analisis statistik yang kompleks. Aplikasi ini memiliki tampilan user-friendly yang sangat memudahkan penggunanya. Tak heran bila SPSS juga digunakan oleh peneliti pasar, kesehatan, perusahaan survei, pemerintah, pendidikan, organisasi pemasaran, dan sebagainya. Baik, langsung saja. Yang pertama, saya sudah membuka aplikasi SPSS. Di sini tersedia dua jendela, yaitu output dan statistik data editornya. Lalu yang pertama, saya akan memperkenalkan pada data jendela data view. Yang ini, data view. Yang pertama yaitu menu file. Yang ini berfungsi untuk hal-hal yang berkaitan dengan file seperti membuka file, menyimpan file, menutup file, dan juga lainnya. Dengan submenu antara lain new, open, import data, save as, hingga exit. Lalu yang kedua, menu edit. Menu edit berfungsi untuk memproses editing seperti penambahan variabel atau cases dengan submenu antara lain undo, redo, cut, copy, hingga option. Lalu menu view. Menu view berfungsi untuk melihat tampilan SPSS. Anda bisa merubah tampilan menu sesuai dengan apa yang Anda inginkan dengan submenu antara lain status bar, toolbar, menu editor, sampai variabel. Lalu menu data berfungsi untuk hal yang berkaitan dengan data seperti menggabungkan data, validasi data, dan lain-lain dengan submenu antara lain define variable property, copy data property, validasi, hingga weigh cases. Lalu menu transform berfungsi untuk perubahan data dengan submenu antara lain compute variable, record into same variable, rank cases, hingga run pending transformation. Lalu ada menu analyze. Menu analyze berfungsi untuk melakukan analisis data, yang merupakan menu di mana ada melakukan analisis statistik mulai dari analisis deskriptif seperti menampilkan tabel atau grafik sampai analisis yang lebih kompleks dengan submenu antara lain deskriptif analisis, tabel, compare mean, hingga ROC curve. Lalu menu graph. Menu yang berfungsi sebagai pembuatan grafik. Di menu ini Anda bisa membuat bermacam-macam tampilan grafik seperti grafik batang, grafik garis, dan lain-lain. Lalu menu utility. Menu utility berfungsi sebagai tempat informasi variabel, data, maupun menjalankan script. Ada menu extensions. Lalu menu window. Menu window berfungsi untuk melakukan perpindahan file data yang aktif antara satu file dengan yang lainnya. Lalu menu help. Menu help berfungsi untuk membantu pengguna mempelajari SPSS lewat tutorial yang menarik dan dengan step by step. Lalu pada menu jendela variable view ada name di sini untuk memasukkan nama variabel, type untuk tipe data, digit untuk lebar kolom, desimal khusus untuk data interval atau rasio, lalu label untuk penjelasan makna dari variabel, lalu value khusus untuk data kategorikal, missing untuk menghilangkan atau untuk data yang hilang, lalu column untuk kolom variabel, align untuk meluruskan, dan measure untuk mengukur. Baik, untuk contoh penggunaan aplikasi SPSS akan saya contohkan. Jadi pada jendela variable view kita akan menggunakan data tinggi badan mahasiswa. Lalu di sini pada name ini ditulis karena datanya tadi nama mahasiswa, nama karena tidak bisa menggunakan spasi maka menggunakan garis bawah. Mahasiswa.
Untuk tipenya dipilih yang string karena nama mahasiswa bukan tipe data numerik, koma maupun yang lainnya. Untuk karakter bebas saja, di sini saya akan pilih 20. Untuk desimalnya dibiarkan 0, labelnya maka ditulis lagi, ditulis ulang nama mahasiswa. Di sini bisa menggunakan spasi ya. Untuk value-nya biarkan saja karena ini tidak dikategorikan. Untuk missing dibiarkan. Untuk kolom ini tidak perlu sekarang mengaturnya karena bisa diatur nanti di sini. Lebar kolomnya, ukuran kolom maka akan berubah sendiri. Nah, dari tadi yang 8 menjadi 15. Untuk posisi karena nama mahasiswa dibiarkan tetap kiri. Untuk measure-nya nominal dan row-nya tetap input. Lalu yang kedua datanya yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin. Untuk tipe datanya tetap string karena bukan data numerik. Karakternya 15 ya. Label. Value-nya. Untuk value atau kategorinya jenis kelamin ini karena di sini berbeda-beda laki-laki dan perempuan, maka bisa dikategorikan. Di sini untuk misalnya untuk 1 untuk value label laki dan 2 untuk perempuan. Itu di add saja lalu klik OK. Untuk missingnya dibiarkan none. Untuk kolom nanti saja diaturnya. Untuk posisi dibiarkan tetap kiri, measure-nya tetap nominal dan row-nya tetap input. Lalu kemudian data tinggi badan dalam sentimeter. Tinggi badan. Untuk tipe tinggi badan karena ini dalam angka, jadi maka di sini numerik dengan width sekitar yang paling tinggi kira-kira 200 cm, maka widthnya ya 4 lah. Untuk desimal karena tidak menggunakan angka desimal maka dibiarkan 0. Labelnya untuk value-nya dibiarkan 0, missingnya 0, kolomnya nanti saja. Untuk posisi terserah sebenarnya, di sini saya pilih yang center. Untuk measure-nya pilih yang scale, row tetap input. Di sini sudah semua data atau variabelnya sudah dimasukkan. Ini maka buka data view. Nah, di sini variabelnya sudah tersedia atau otomatis masuk. Nah, di sini kita bisa sesuaikan. Nah, bisa disesuaikan kolomnya, maka ukuran kolomnya akan berubah sendiri. Nah, lalu kemudian kita akan menginput data nama-nama atau data mahasiswa. Tinggi badannya sini akan coba. Jenis kelaminnya laki dengan tinggi badan 188. Atau kalau tidak mau capek nulis satu-satu bisa langsung di copy. Ctrl C, kemudian paste. Nah, lalu kemudian apabila kita ingin melihat frekuensi dari data yang telah kita buat, bisa pilih menu analyze, kemudian descriptive statistik, lalu pilih frekuensi. Intinya jenis kelamin misalnya, klik tanda panah ini, kemudian klik OK. Nah, maka di sini telah ditampilkan frekuensi jumlah laki-laki dan perempuan. Laki-lakinya 6 dan perempuannya 4. Sudah otomatis. Lalu kemudian apabila kita ingin melihat deskriptifnya tinggi badan ini, tinggal kita pilih analyze, deskriptif statistik, kemudian pilih yang deskriptif, lalu masukkan yang tinggi badan, lalu klik OK.
lihat M-nya atau jumlah mahasiswanya ada 10 dengan tinggi badan minimumnya itu 147 ya, sesuai di sini ya, 147. Maksimumnya itu 188 dengan rata-rata 167,70 dan deviasinya atau standar deviasinya 13,13064. Lalu kemudian apabila kita ingin membuat data ini dalam bentuk grafik, pilih grafiknya, salah, kita pilih grafik yang bar saja, pilih yang simple, lalu klik define, kemudian grafik tinggi badan, lalu masukkan dan klik OK. Maka akan masih di processing, lalu muncul grafik yang telah kita buat. Nah, maka sudah dibuatkan dalam bentuk grafik. Ini data ini bisa di copy lalu kemudian dimasukkan ke Word maupun Excel dan lain-lain untuk keperluan masing-masing. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan mengenai perkenalan aplikasi SPSS. Saya harap perkenalan SPSS yang telah saya paparkan dapat berguna bagi yang menonton video ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.